Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah Super Semar. Itu adalah sejarah yang pernah ada di Indonesia. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Siti Humairo dan kali ini saya bersama dua teman saya. Dan saya persilahkan kalian untuk memperkenalkan diri. Halo, nama saya Sastiana Zulfa. Dan nama saya Nurul Askia Nenggolan. Dan seperti yang di awal tadi saya bilang, saya dan kedua teman saya akan membahas sejarah yang pernah ada di Indonesia, yaitu sejarah Super Semar. Nah, kalian berdua tahu nggak sih sejarah Super Semar yang pernah ada di Indonesia? Tahu. Kan kita sudah pernah diajari oleh guru sejarah kita di sekolah. Nah, kalau begitu, kalian bisa nggak sih ngejelasin gimana sejarah Super Semar itu agar para pendengar tahu tentang sejarah yang pernah ada di Indonesia? Tentunya saya bisa. Nah, kalau gitu saya akan mulai menjelaskan apa sih Super Semar itu. Super Semar adalah surat perintah 11 Maret. Dan surat itu ditandatangani oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, pada 11 Maret 1966. Dan surat itu ditujukan pada Jenderal Soeharto. Dari penjelasan Ulfa, saya jadi penasaran bagaimana sih latar belakang Super Semar itu. Kalian berdua ada yang tahu nggak sih bagaimana latar belakang Super Semar itu? Kalau tahu, boleh nggak sih kasih tahu kepada para pendengar? Tentu boleh dong. Kalau begitu, saya akan menjelaskan latar belakang dikeluarkannya Super Semar. Latar belakang keluarnya Super Semar adalah ketegangan politik yang meningkat di Indonesia, terutama setelah peristiwa Gerakan 30 SPKI pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal militer dibunuh. Situasi ini menyebabkan ketidakstabilan yang luas, dan banyak orang merasa bahwa Soekarno tidak mampu mengendalikan keadaan. Super Semar menjadi kontroversial dan masih diperdebatkan hingga saat ini, terutama terkait dengan legitimasi kekuasaan Soeharto dan dampaknya terhadap sejarah politik Indonesia. Dan yang paling mengejutkan, pada saat penempasan gerakan tersebut, pemerintah belum sepenuhnya berhasil mengatasi keadaan, karena sebelum membubarkan PKI, dan hal tersebut juga membuat kepercayaan publik kepada Presiden Soekarno menurun dan berdampak pada situasi politik yang tidak stabil. Wah, kalian cukup tahu ya tentang peristiwa Super Semar tersebut. Saya juga pernah loh mendengar bahwa pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno, mengadakan sidang Kabinet Dwi Kora, yang kemudian dikenal sebagai Kabinet 100 Menteri. Itu benar nggak sih beritanya? Atau itu cuman hoax? Atau cuman aku yang pernah membaca berita tersebut? Nah, itu Dan benar. berita itu juga tidak hoax loh, karena berita tersebut sudah tersebar di mana-mana. Dan benar nggak sih berita itu sudah ada di buku-buku sejarah? Itu benar, dan dari sumber-sumber yang ada, kita jadi tahu pada saat diadakan rapat tersebut, hanya Soeharto yang menjadi satu-satunya menteri yang tidak hadir dalam kabinet tersebut, karena ia sedang sakit. Wah, masa sih Soeharto menjadi menteri yang satu-satunya tidak hadir dalam rapat tersebut? Apakah ketika Soeharto tidak datang dalam rapat tersebut,
itu tidak menjadi kontroversi dalam dunia politik atau dalam rapat tersebut? Apakah itu tidak diperdebatkan dalam rapat tersebut? Mungkin hal itu diperdebatkan, tetapi tidak dijelaskan di dalam internet atau buku-buku sejarah. Dan itu menjadi topik yang sangat dipertanyakan. Dan yang tidak kalah mengejutkan, pada saat itu Soeharto mengutus 3 orang Dirjen, yaitu Muhammad Yusuf, Dirjen Basuki Rahmat, dan Dirjen Amir Mahmud ke Istana Bogor untuk bertemu Soeharto. Dan yang lebih menegangkan, hasil pertemuan 3 Dirjen utusan Soeharto dan Soekarno ditandatangani Supersmart dengan segala konsekuensinya politisnya. Wah, setelah penjelasan yang dari kalian itu sangat mengejutkan ya, pertemuan mereka. Iya, sangat mengejutkan. Lalu, apa sih isi Supersmart tersebut? Aku bisa menjelaskan isi dari Supersmart. Supersmart terdiri dari 3. Yang pertama, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan, presiden, panglima tinggi, pimpinan besar, revolusi, mandataris, MPRS, demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pimpinan besar revolusi. Yang kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut. Isi dari Supersmart itu tentunya juga mengejutkan karena mereka berani mengeluarkan Supersmart tersebut dengan menanggung segala konsekuensi. Setelah menerima Supersmart dalam rangka memulihkan keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan, Letjen Soeharto membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormas yang bernaung atau senada dengannya di seluruh Indonesia. Pada tanggal 12 Maret 1966, dikeluarkannya Supersmart dianggap sebagai tonggak lahirnya pemerintahan Orde Baru. Puncaknya pada sidang istimewa MPRS tanggal 7 sampai 12 Maret 1967 di Jakarta, MPR secara resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia kedua. Itu sangat-sangat mengejutkan. Dan dengan adanya Supersmart, ada nggak sih tujuan khusus dari pembuatan Supersmart atau surat perintah 11 Maret itu? Menurut yang saya tahu, sejarah surat perintah 11 Maret 1966 yang terbit pada 1986, Supersmart terbit saat kondisi tanah air sedang ribut. Rakyat disebut tidak puas dengan pemerintahan dan kondisi perekonomian saat itu. Unjuk rasa terus menjadi menuntut perubahan hingga muncul 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Tuntunan tersebut adalah bubarkan PKI, turunkan harga atau perbaikan ekonomi, dan Retol Kabinet Dwi Kora. Maksud Retol adalah menambah kelengkapan dan wewenang kabinet untuk memperbaiki kondisi. Dengan kondisi yang semakin panas dan tidak menentu, Supersmart hadir dengan tujuan Supersmart adalah mengambilkan stabilitas dan keamanan dalam negeri.
menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, mengembalikan kewibawaan pemerintah dan pimpinan tertinggi Indonesia. Dan dari penjelasan kalian tadi, ada nggak sih dampak jangka panjang dari Super Semar terhadap masyarakat Indonesia? Tentu ada dong. Dampak jangka panjang dari Super Smart terhadap masyarakat Indonesia sangat signifikan dan mencakup berbagai aspek. Antara lain, pergeseran kekuasaan. Super Smart menandai awal dari era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Ini membawa perubahan dalam struktur kekuasaan yang lebih otoriter dan sentralistik, di mana militer memainkan peran dominan dalam pemerintahan. Yang kedua, stabilitas politik. Pada awalnya, Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik setelah periode ketidakpastian pasca G30 SPKI. Namun, stabilitas ini seringkali dicapai melalui penegakan kekuasaan yang represif dan pembatasan kebebasan berpendapat. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Orde Baru berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan selama beberapa dekade, yang mengubah Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Namun, pertumbuhan ini juga disertai dengan ketimpangan sosial dan ekonomi. 4. Pelanggaran hak asasi manusia. Selama masa pemerintahannya, banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia terjadi, termasuk penangkapan dan penghilangan orang-orang yang dianggap sebagai ancaman politik. Ini meninggalkan luka mendalam dalam masyarakat. Yang kelima, pendidikan dan budaya. Pemerintahan Orde Baru menerapkan kebijakan pendidikan yang difokuskan pada nasionalisme dan ideologi Pancasila. Meskipun ada peningkatan akses pendidikan, ada juga pembatasan terhadap kebebasan akademik. Dan kemudian yang keenam, reformasi dan perubahan sosial. Munculnya gerakan reformasi pada akhir 1990-an yang dipicu oleh krisis ekonomi dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto, menunjukkan bahwa dampak Super Smart juga menciptakan dinamika sosial yang mendorong masyarakat untuk berjuang untuk demokrasi dan reformasi. Yang ketujuh, identitas nasional. Orde Baru mempromosikan ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang membentuk identitas nasional. Namun, hal ini juga menyebabkan pengekangan terhadap keberagaman budaya dan ideologi lain. Dan kemudian, secara keseluruhan, Super Semar dan era Orde Baru memberikan dampak yang kompleks terhadap masyarakat Indonesia yang masih dirasakan hingga saat ini dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Dan sampai saat ini, kontroversi seputar Super Semar masih memanas hingga saat ini, dengan berbagai perdebatan dan pandangan yang berbeda mengenai legitimasi, konsekuensi, dan implikasi sejarahnya. Beberapa aspek kontroversi tersebut meliputi legitimasi dan proses pembuatan, peran militer, pelanggaran hak asasi manusia, narasi sejarah, diskusi tentang reformasi, kritik terhadap Pancasila. Kontroversi ini mencerminkan kompleksitas sejarah Indonesia dan dampak yang ditinggalkan oleh Super Semar. Dan inilah kontroversi yang terjadi pada saat itu, serta tantangan dalam mengingat dan memahami masa lalu secara objektif. Dan bukankah surat asli dari Super Semar tidak ditemukan hingga saat ini? Itu benar nggak sih adanya? Sepertinya benar, ya kan?
Iya, benar. Karena surat Super Smart itu hanya ditemukan fotokopinya. Surat aslinya tidak ditemukan. Tetapi dengan ditemukan dua fotokopi itu memiliki banyak perbedaan. Perbedaan pertama yaitu dimulai dengan perbedaan dari letak lambang atau kop surat yang letaknya berbeda. Yang kedua yaitu dari cara penulisan dan gaya penulisan. Perbedaan yang ketiga yaitu dari tanda tangan Soekarno, dan sampai sekarang masih menjadi perdebatan karena surat asli dari Super Smart tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Wah, semoga ini bisa menjadi informasi ya kepada para pendengar tentang sejarah Super Semar yang pernah ada di Indonesia ini. Terima kasih kepada para pendengar yang sudah mendengarkan podcast sejarah yang pernah ada di Indonesia. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Audio Jungle.